Nah, ini dia. Selamat sore, dokter. Selamat sore Mas Aga, selamat sore kawan-kawan semua. Mudahan di siang ini nggak ngantuk ya, sore ini nggak ngantuk ya. Karena memang betul ya, nggak cuma orang tua, di mana ada di era teknologi sekarang yang serba instan, jadi memudahkan segalanya. Jadi kita malas gerak, kemudian makanan-makanan yang nggak sehat. Jadi nggak diabetes nggak cuma penyakit orang dewasa, anak muda juga sudah bisa kena. Dan nanti ada tips juga Mas Angga, kita lihat nih kita masuk generasi mana nanti kawan-kawan dengarkan ya di awal-awal kita asesmen sendiri ya. Kita tuh sebenarnya masuk generasi mana? Masuk generasi milenial, generasi Z, generasi boomer, pre-boomer. Nanti memang ada beberapa karakteristik ya. Tapi dengan seiringnya eh, peningkatan eh, teknologi, Mas Angga, ada Yes. kecenderungan generasi milenial ya, yang memang generasi transisi ya. Sebelumnya itu teknologinya masih teknologi belum digital, masih belajar dari buku dan setengah internet ya. Nah, punya kecenderungan meniru karakteristik generasi Z, Mas Angga. Nah, itu Hmm. unik, unik. Jadi bahkan orang tua pun yang generasi boomer eh, juga sekarang udah kecanduan gadget tuh. Jadi lucu juga nih ada paradigma baru Mas Angga yang nanti akan kita bahas. Oke, kalau gitu silakan dokter. Tapi Oke, terima kasih Mas Angga. Ya, perkenalkan saya Dr. Muhammad Slami. Saya berdomisili di Pekanbaru. Insya Allah kita akan bahas ya terkait kenapa kok anak muda atau usia muda sudah bisa terkena diabetes ya. Di samping memang saya terangkan sedikit materi inti ya, kenapa sih sebenarnya bisa terjadinya diabetes ya. Nah, diabetes itu kan 90% merupakan diabetes tipe 2. Di mana peranan yang vital adalah pola hidup ya. Nah, karena pola hidup yang nggak bagus tadi terjadi peningkatan resistensi insulin. Insulinnya ada tapi nggak bisa bekerja. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih insulin itu tidak bekerja? Nah, jawabannya sebenarnya ada satu ya. Nanti kan kawan kan coba diajak yang lain ya, karena memang eh, belum belum dibahas ya secara eh, sebelumnya belum saya bahas ya apa namanya resistensi insulin ini sumbernya dari mana. Mungkin kita akan bahas. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua ya. Nah, ini temanya mudah melawan orang muda ya, orang muda melawan diabetes ya, di mana nggak cuma penyakit orang tua saja ya tadi yang disebutkan oleh Mas Angga, orang muda juga bisa terkena diabetes karena memang ada perubahan-perubahan perilaku yang dimana perilaku sekarang dimudahkan dengan teknologi. Nah, ini ya sebelah kiri saya udah sebelah kanan tua ya. Dan tua itu memang wajib kita jalani ya, kecuali kita sakit ya akhirnya meninggal muda. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita usia hidupnya sampai tua ya, tua sehat, kemudian sukses ya, ada caranya ya. Nah, kita lihat nih kira-kira kawan-kawan coba ya di chat ya. Kira-kira kawan-kawan mau yang sebelah kiri yang berotot nih ya, atau sebelah kanan yang sudah pergerakannya udah terbatas di tempat duduk saja. Nah, ini satu lagi nih, bisa berdiri tegap ya. Usianya sama-sama 80 tahun. Kawan-kawan silakan di chat mau yang kiri yang berotot atau yang kanan. Coba silakan di chat supaya kita lihat nih mendengarkan atau masih atau ngantuk-ngantuk ya. Oke, silakan di chat yang kiri yang berotot. Nah, kiri. Nah, oke, mantap ya. Nah, maksudnya apa di sini kawan-kawan? Usia tua ini dipengaruhi oleh aktivitas kita pada saat muda. Jadi nggak menjaganya
pas di usia tua ya, menjaga kesehatan kita kan di usia tua. Jadi di usia muda sudah harus kita jaga sehingga pada hasil nanti di usia tua kita tetap sehat, otot-otot kita juga bisa berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita bisa tegap, bisa beraktivitas dengan maksimal ya sehingga kita tidak tergantung dengan orang lain sehingga pada pada hasil akhirnya kita bisa menikmati masa tua yang uh, yang bahagia ya itu ya keinginan kita sama-sama. Nah, jadi saya terangkan sedikit ya terkait masalah fisiologi dalam tubuh kita. Nah, normalnya normalnya ada miliaran sel yang mati ya, baik muda, bayi, tua ya, ada miliaran sel yang mati karena memang kalau di bayi ya, ya contoh hemoglobin itu memang bentuknya besar, tapi usianya dia pendek ya. Jadi tetap juga miliaran juga yang harus diganti. Ya nggak cuma orang tua ya, bayi, eh, usia 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 apa namanya dewasa bahkan tua terjadi kematian sel ya, dan itu harus diganti. Nah, dan kematiannya itu miliaran ya. Nah, parahnya lagi kalau misalnya nggak diganti ya, akan terjadi masalah kesehatan. Nah, dan tidak semuanya diganti karena memang ada beberapa faktornya. Oke, kita bahas faktornya. Nah, ya tadi sempat kita bahas terjadi kerusakan miliaran ya. Nah, ini jumlah sel dalam tubuh kurang lebih 60 sampai 100 triliun ya. Nah, akan tetapi setiap hari ada 432 miliar ya, kurang lebih ya, berdasarkan penelitian kurang lebih itu terjadi kerusakan atau kematian sel. Nah, apa saja? Nah, di otak itu dalam satu hari 190 ribu sel. Nah, dan harus diganti. Kalau lama-lama nggak diganti, uh, di usia muda kita nggak nutrisinya nggak cukup untuk meregenerasi sel otak, ya udah mudah pikun gitu. Jelek-jelekannya mudah pikun gitu. Kalaupun nggak sakit jadi mudah pikun. Nah, sel darahnya juga sel darah merah kita dalam tiap detik bahkan terjadi uh, kematian 2 juta sel. Kemudian kulit 40 ribu sel. Dan ini terjadi di seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Ini gambaran, nggak cuma ini aja yang ini gambaran umum saja, tetapi ini terjadi pada seluruh sel yang ada. Nah, nah kalau misalnya selnya nggak diganti, ya jadi sel nggak diganti, sel nggak diganti, akhirnya eh, tumbuh ke jaringan ya, jaringannya akhirnya rusak. Nah, kalau jaringan rusak, bisa organ tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian sistem saraf, hormon, sistem jantung, pembuluh darah jadi kacau ya, berakibat eh, timbul timbulnya penyakit-penyakit yang ada dalam. Nah, kemudian kalau misalnya di tubuh kita itu ibaratnya seperti motor ya, ada ban, ada mesin, ada setir dan sebagainya. Jadi kalau ada organ yang rusak atau ada satu sistem yang rusak, dia akan mempengaruhi sistem yang lain. Jadi bisa memperparah. Jadi kalau misalnya ban kita rusak, jadi uh, jadi berat. Tenaganya nggak kurang, tenaganya berkurang ya nggak kuat lagi. Atau setirnya rusak, nah jadi mudah tertabrak. Nah seperti itu ya. Jadi ada satu defek di organ akan mempengaruhi organ yang lain sehingga kerusakan organ akan menjalar. Nah akhirnya terjadi kematian. Nah, nah ini tadi kan kita bahas muda dan tua ya. Nah he- eh, hebatnya ya syukurnya puji Tuhan ya, di mana kalau bayi atau usia muda itu punya stem cell yang lebih banyak dibandingkan usia tua. Nah, jadi dalam 10 ribu sel ya, dalam 10 ribu sel bayi itu ada satu stem cell. Nah, sehingga proses regenerasi di bayi akan sangat cepat. Nah, kalau misalnya bayi ada luka, lukanya cepat tertutup. Nah, kalau di usia tua lansia itu 2 juta sel itu baru ada satu. Jadi untuk regenerasinya sangat lambat. Nah, bersyukurlah ya yang muda ya. Nah, ini kan yang muda kan, bagus nih berarti kan yang muda nih nggak gampang sakit. Nah, itu ya kesimpulannya kenapa penyakit banyak dialami oleh usia-usia tua karena ini ya salah satunya stem cell-nya itu lebih banyak di orang muda. Kalau orang tua lebih sedikit. Nah, itu ya. Nah, kok tadi kok bersinggungan dengan yang di judul loh kan orang muda
bisa sakit juga. Nah, oke, kita bahas ya ke materi. Yang penting kesimpulannya, orang muda punya stem cell yang lebih banyak sehingga lebih eh, tidak mudah sakit. Kalaupun sakit mudah diregenerasi dibandingkan orang tua. Oke, nah kawan-kawan ya, kita bahas sekarang nih. Kan tadi ada yang usia tua, muda, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini kita kenal ada di dunia bahkan ya kita kenal ada generasi ya. Nah, generasi milenial, generasi Gen Z yang sering-sering dibilang Gen Z. Nah, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, punya kecenderungan berbeda-beda, punya permasalahan yang berbeda-beda, punya pendekatan terhadap suatu uh, masalah atau mencari solusi juga berbeda-beda. Kayak contoh yang orang-orang tua pendekatan suatu permasalahan lebih tenang. Ya, kalau Gen Z meledak-ledak seperti itu. Ya kawan-kawan mungkin ini didengarkan ya. Nah, kita lihat tahun-tahunnya. Ya. Oke, generasi yang pertama adalah generasi baby boomer ya. Kenapa boomer? Karena ditandai dengan adanya Perang Dunia atau bom atom di Hiroshima Nagasaki. Jadi usia kelahirannya antara 1946 sampai 1964 itu generasi baby boomer. Nah, ada generasi X ya. Dia lahirnya di 1965 sampai 1976. Ya kawan-kawan di asesmen sendiri ya, kita termasuk generasi yang mana. Nah, kemudian generasi milenial ya, generasi milenial ini ada di tahun 1977 sampai 1994. Nah, kebetulan saya termasuk generasi milenial ya. Nah, lahirnya di 86 ya. Nah, kemudian ada generasi Z di mana teknologi sangat pesat ya. Semua bahkan bayi pun ya anak kecil pun udah kenal gadget yang smartphone. Kalau di saya waktu kecil saya pegang HP saja itu mau kuliah ya. Karena memang HP-nya pun masih Siemens waktu itu, Siemens yang bunyi monoponik ya. Kalau sekarang anak kecil aja udah HP-nya udah Android ya atau iPhone. Nah, ini ya sangat dipengaruhi oleh teknologi. Nah, yang terakhir ini ya generasi Alpha, yang generasi memang super canggih ya. Yang barusan saya sebutkan bayi saja sudah bisa mengoperasionalkan gadget ya. Bisa melihat YouTube, bisa bahkan bisa ngetik, bisa searching googling, searching bisa googling. Nah, ini antara lahirnya di 2011 sampai. Oke, kita bahas data sekarang. Data di Indonesia. Nah, data di Indonesia kawan-kawan. Nah, supaya kita bisa mengerti potensi eh, populasi ya, di mana populasi yang tertinggi itu di Indonesia apa ya, sehingga kita bisa melakukan pendekatan ini kawan-kawan eh, saya perkenalkan supaya kawan-kawan bisa tepat untuk bahasanya memprospek ya, bahasa memprospek, kemudian melakukan komunikasi yang baik sesuai dengan generasinya ya, karena memang punya karakter yang berbeda-beda. Oke. Nah, di Indonesia di tahun 2020 itu berdasarkan sensus penduduk ya. Nah, generasi yang dominan adalah generasi Gen Z, yaitu 27%, ya 28% ya, atau sekitar 74 juta jiwa. Dan ini akan dan meningkat ya udah 4 tahun apa sekitar segitu ya. Di 2024 juga sekitar segitu ya perkiraan kurang lebih. Nah, ditambah yang dominan kedua adalah generasi milenial sekitar 25%. Nah, dari dua generasi ini sudah 50% lebih dari 50% populasi di Indonesia. Jadi generasi yang melek akan teknologi, ya melek akan teknologi dan dipermudah oleh karena teknologi. Nah, memang teknologi ada baiknya juga ada buruk. Ya, gimana ini ya? Oke, berdasarkan sensus ya, di mana 270 juta jiwa didominasi generasi milenial dan generasi Z ya. Nah, di mana karakteristiknya kawan-kawan ini tumbuh dengan perkembangan teknologi yang pesat, termasuk internet, ponsel pintar, dan media sosial. Oke, ya, kira-kira kawan-kawan ini udah paham ya, kita masuk generasi mana? Ya, silakan dicat aja nggak apa-apa, dicat saya generasi mana ya. Nah, saya sebelum ke slide selanjutnya kawan-kawan lihat kawan-kawan termasuk generasi mana ya.
karena nanti memang saya akan terangkan satu generasi ya. Generasi yang lain, kalau saya terangkan satu persatu karakteristiknya, mungkin nggak akan selesai ya. Di generasi yang paling dominan akan saya terangkan karakteristiknya. Ya. Sudah ya kawan-kawan? Oke. Muhammad Isra, ya oke, Resen nanti ya. Eh, yang penting kawan-kawan tahu ya generasi yang mana. Ya, terima kasih Mas Isra. Yang selanjutnya, nah kita bahas diabetes ya. Itu tadi kan kita udah tahu ya populasi antara generasi milenial sama generasi Z itu 50%, lebih dari 50% populasi di Indonesia. Nah, jadi saya terangkan dulu prevalensi di diabetes ya. Mungkin ini sebenarnya slide-nya yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya terangkan di sini. Nah, kawan-kawan lihat di Indonesia itu eh, untuk kasus diabetes kita nomor 5 di dunia. Ya, patut sedih ya sebenarnya. Sedih kita kasus diabetes itu nomor 5 tertinggi di dunia. Ya, yang nomor pertama Tiongkok, kedua India, ketiga Pakistan, keempat United States ya atau Amerika Serikat, yang kelima Indonesia. Ya, di mana uh, terdapat 19,5 juta penderita diabetes. Ya, itu antara usia 20 sampai 79. Nah, oke, okay. Yang saya tekankan di sini kawan-kawan. Nah, nah ini usia ya. Oke. Jadi, kawan-kawan eh, usia 15 sampai 24 tahun itu 0,1%. Ya, 0,1%. Jadi masih ada yang kena diabetes. Nah, dari 15 yang mungkin yang ngikutin Zoom ini mungkin bisa jadi ya nauzubillah ya, bisa jadi kawan-kawan yang Zoom yang usia 15 sampai 24%, 24 tahun ini termasuk 0,1%. Jadi kemungkinan tuh masih ada ya. Karena kecuali nol gitu, kecuali nol, nggak sama sekali. Oh, saya di usia 24 tahun, alhamdulillah tidak kena diabetes. Tapi di antara penduduk Indonesia 15 sampai 24 tahun itu ada 0,1% yang menderita diabetes kawan-kawan. Nah, terus kemudian meningkat lagi ya di untuk sampai 34 tahun ya, 25 sampai 34 tahun. Ini ya salah salah ketik ya. 25 sampai 34 tahun meningkat ke 0,2%. Ya saya di usia lebih ya, lebih dari 34 ya. Nah, tetap antara 25 sampai 34 tahun itu ada 0,2% ya. Siapa tahu kita, kalau misalnya kita nggak menjaga, siapa tahu kita sudah terkena diabetes. Nah, oke, saya bahas di usia saya. Oke, di usia saya yang menginjak antara 35 sampai 44 tahun melonjak dari 0,2% dari total populasi usia ya yang ada ini meningkat langsung melonjak ya 1,1%. Ya, tadi kan sesuai ya, di mana stem selnya makin uh, berkurang ya sehingga gampang sakit, selnya nggak bisa diregenerasi sehingga jatuh ke penyakit diabetes ya. Nah ini semakin tambah usia peningkatan prosentasenya akan meningkat juga. Nah, ini ya ingat ya, ini juga penting kawan. Oke, nah ini ya mana kalau di ASEAN Indonesia tertinggi ya diabetes kita nomor satu ya. Nah, oke, kita bahas sedikit terkait generasi Z ya. Itu tadi saya terangkan populasi dulu ya. Tadi populasi generasi, kemudian populasi sama diabetes. Kita masuk ke bagian karakteristik ya. Nah, di mana tadi kan yang paling dominan generasi Z sama generasi milenial ya. Nah, masalahnya generasi milenial ini punya kecenderungan yang sama dengan generasi Z. Ya, karena memang kita generasi milenial di generasi transisi ya antara pola lama ke pola digital yang sangat smart ya. Mulai diadakannya digital, kemudian memang semua serba digital itu generasi milenial. Dan jeleknya lagi generasi milenial sudah terpengaruh oleh generasi Z. Nah,
Nah, karakteristiknya apa generasi Z ini? Yang pertama adalah digital native sejati ya. Nah, lahir dia ditumbuh di era digital, kemudian mereka tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Jadi dari lahir tuh udah kenal tuh internet. Bahkan yang kalau misalnya di rumah itu waktu eh, mungkin ada yang sudah punya keluarga ya, yang dulu-dulu ya, mungkin saya eh, kalau misalnya anak nangis sudah dikasih YouTube ya untuk menenangkan udah bayi usia-usia kurang dari usia 9 bulanan sudah dikasih YouTube ya untuk melihat uh, udah diperkenalkan langsung ya dengan internet dengan smartphone ya bahkan sekarang lebih ke area apa ke media sosial. Jadi sangat mahir menggunakan berbagai perangkat teknologi ya, dan platform digital sejak dini. Ini ada bagusnya, tapi juga ada jeleknya. Kalau kita tidak menggunakan dengan bijak ya. Ya. Karakteristik apalagi? Nah, suka bikin konten kreator, suka bikin konten ya. Semua di konten bahkan bayi ya, bahkan anak itu sekarang udah halo guys tuh bikin konten-konten ya. Nah, itu salah satunya generasi Z ya. Nah, dan bedanya dulu sama sekarang lebih instan lagi apa yang diinginkan dia akan cari di internet. Ya kalau zaman saya dulu mungkin kalau nonton TV itu lihat TV dulu ditungguin sampai uh, saya suka Dragon Ball misalnya dulu waktu saya kecil hari Minggu saya pantengin saya tunggu tuh sampai jam tayangnya. Oh Dragon Ball senang. Kalau sekarang udah berbeda langsung lihat pengen nonton Dragon Ball udah langsung ketik di YouTube langsung keluar. Jadi usahanya itu nggak kayak kita zaman dulu ya, usahanya tuh effortnya, kesenangan untuk menunggu, kesenangan untuk apa namanya, menunggu minggu dari minggu pertama ke minggu selanjutnya tuh nggak ada. Sekarang serba instan kawan-kawan. Ya, itu ya karakteristik Gen Z semua serba instan sekarang. Oke, nah ini kawan-kawan ada ya, di mana komunikasi dan interaksi sosial Gen Z ini sangat sangat kurang ya. Kawan kan mungkin bisa lihat nih tempat lagi nongkrong, nongkrong di kafe, uh, berdekatan tapi nggak saling ngobrol, saling pegang HP masing-masing. Siapa yang sering lihat seperti ini, kawan-kawan? Silakan di chat. Sering nggak kita melihat duduk sama-sama tapi nggak interaksi, semua pada pegang HP, nggak gerak, nggak ada interaksi sama sekali ya, resen lagi. Ya banyak kan. Nah, jadi inilah fakta yang ada di kehidupan kita. Jadi kawan-kawan Gen Z ini punya kecenderungan em, eh, interaksi sosialnya sangat untuk yang langsung ya itu sangat jelek ya. Bahkan etikanya juga bisa nggak ada karena di dunia maya bisa saling marah, saling hujat, saling serang ya. Nah itu ya beda dengan kita zaman dulu ya. Dengan sudah terbiasa tanpa muka bahkan bisa pakai akun akun lain ya untuk menghujat dan lain sebagainya. Nah ini yang tantangan yang kita hadapi di generasi Z. Nah, sehingga apa? Ya uh, bahkan di dunia pendidikan mereka oh mau belajar sesuatu langsung nengok di YouTube ya. Saking instannya pengen mempelajari sesuatu, saya juga pengen oh pengen belajar A, pengen belajar B, saya mudah lihat aja di YouTube. Nah, bahkan saya pernah memperbaiki HP dari YouTube ya. Nah, itu saking mudahnya ya. Nah, kalau zaman dulu kan ada tenaga nih kita harus pergi ke tempat servis HP misalnya kan. Sekarang udah di rumah, jadi kita malas gerak sama sekali. Semua bisa dikerjakan lewat tangan kita, lewat di rumah tanpa gerak sama sekali. Pesan dulu kalau misalnya kita mau makan, ya harus pergi ke tempat makan, ada usaha untuk bergerak ya. Sekarang tinggal buka aplikasi, pesan makanan instan langsung dikirim. Luar biasa ya, luar biasa. Dan itu kalau tidak kita tangani dengan baik sangat berbahaya kawan. Nah, ini ya tadi ya. Nah, kalau sudah dimanjakan dengan teknologi, jadi kecanduan. Nah, bahaya. Nah, jadi kalau kecanduan itu ada faktor psikologis ya. Kalau kecanduan berarti ada kesukaan ya. Kalau kesukaan dilarang, ya, contoh kayak misalnya anak-anak ya, ini mungkin pembelajaran bagi orang tua ya, saya kasih saran. Kalau misalnya anak kecil sudah
berikan gadget, kemudian dia suka dan sudah kecanduan, hobinya itu kita ambil, ya, dia akan marah. Nah, otomatis lambat laun emosionalnya terganggu ya, sehingga melatih anak-anak jadi temperamen. Nah, jadi zaman sekarang anak-anak mudah temperamen, mudah marah, mudah apa dan sebagainya. Mungkin ada salah satu kesalahan dari kita dari awal, kita udah berikan gadget, kemudian gadget itu kita rebut, kita apa, jadi benih-benih kesal, benih-benih amarah, sehingga terjadi perubahan psikologis ya, yaitu temperamen. Karena udah kecanduan. Kalau kecanduan kan ingat, kalau misalnya kecanduan, misalnya di stop, wah kayak orang gila ya, itu ya, itu adalah perubahan yang berbahaya buat uh, perkembangan anak ya. Nah ini tapi udah terjadi di posisi kita saat ini. Ya. Oke, nah akhirnya terjadi gangguan mental, stres ya, depresi, kemudian marah-marah di sosial media, ya, karena tekanan terus ya, tekanan terus. Nah ini, nah salah satu masalah kesehatan kalau stres, stres akan meningkatkan kortisol, kortisol akan meningkatkan uh, gula di dalam darah, ya, stres. Jadi cikal bakal dari dalam diri kita juga sudah ada. Kenapa kita nanti mudah diabetes dari sini ya, gangguan mental. Ya, sebenarnya ada gangguan seperti itu. Nah, oke, kemudian kelemahannya ya, kelemahan, oke ya. Kemudian kelemahannya ya. Nah, kelemahannya ini kawan-kawan tadi ya, kurangnya keterampilan sosial langsung tatap muka ya. Tadi sudah sempat saya bahas, bisa marah, bisa kita menghujat, ya. Etika jadi nggak ada, sopan santun, tata krama jadi berkurang kawan-kawan generasi Z ini. Jadi semua serba instan, bisa melawan pimpinan, melawan orang tua. Ya, jadi karena memang dilatih pola-pola yang memang semua serba instan, tidak dididik langsung dengan tatap muka. Ya, nah ini bahaya buat kita. Nah, terus kemudian, nah ini tadi ya rentan distraksi. Jadi generasi Z ini nggak nggak gampang fokus, berpindah-pindah. Oh, nggak suka ini langsung karena tadi sudah dididik dengan instan. Oh, saya nggak suka ini. Oh, langsung pindah. Nah, jadi loyalitas nggak ada, nggak kita bisa dapatkan di generasi Z ya. Karena semua serba keinginan dia yang akan yang dicari. Kalau nggak sesuai dengan keinginan dia, udah mau langsung lompat aja, langsung langsung uh, langsung pergi. Itu rentan juga terjadi drop, stres, kemudian kalau misalnya gagal, kemudian dia stres dan lain sebagainya, sehingga sangat berbahaya. Nah, ini langsung saja ya kesimpulannya. Apa saja sih permasalahan yang ada di generasi Z? Yang pertama mager. Siapa yang bangun tidur nih, bangun tidur langsung nyari HP. Ya, generasi Z, generasi milenial juga dapat nih, karena udah punya kecenderungan nyontek generasi Z. Bahkan generasi-generasi sebelumnya juga sudah nyontek generasi Z nih. Bangun tidur, nggak langsung bangun, nengok HP, update status. Harusnya olahraga, update status. Ini udah parah nih ya, generasi Z ya. Jadi malas gerak, kawan-kawan. Bahaya ya kan kalau malas gerak. Ya, ya, jadi olahraga, apa namanya, tubuh kita tidak dilatih supaya metabolismenya baik. Nah, terus kemudian, nah, gampang stres, gampang depresi ya. Nah, tadi udah kita bahas karena semua serba instan, kemudian loyalitas juga berkurang, kemudian etika dan lain sebagainya. Nah, sehingga mudah stres, mudah depresi. Nah, terjadi di generasi Z itu. Cikal bakal penyakit yang ada, depresi ya, udah malas gerak, stres, depresi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ini ya, suka begadang. Malam begadang, nengok HP, terus sampai tengah malam nggak tidur-tidur. Ya siapa nih? Pengakuan dosa lah. Mungkin yang ikut Zoom nih, kira-kira
Ada nggak dari yang tiga saya sebutkan tadi? Habis bangun tidur langsung lihat HP, kemudian nengok statusnya apa, kemudian stres ya, kemudian mau tidur nengok HP dulu, akhirnya oh kok seru nengok HP, bahkan bisa main game sampai nggak tidur tidur. Bahaya kalau misalnya begadang, kan kita tahu ya, 500 fungsi hati nggak bekerja dan lain sebagainya, banyak lagi permasalahan-permasalahan kesehatan. Nah, terus kemudian, nah, karena interaksi sosialnya kurang, dia suka menyendiri. Nah, ingat, interaksi sosial digunakan supaya bisa salah satu modal untuk menghilangkan stres. Dengan kita berjumpa dengan orang, kemudian interaksi secara langsung, itu kita menambah semangat, menambah kekuatan, ya, menambah supaya kita terhindar dari stres. Nah, di generasi Z dia suka lebih menyendiri, suka suka dia aja, sukanya dia aja. Nah, lebih rentan juga terhadap stres ya, bertambah bertambah. Nah, yang selanjutnya, males olahraga. Di generasi Z juga, ya mungkin ada juga yang suka olahraga, ada juga. Tapi rata-rata karena pola-pola yang saya sebutkan tadi, akhirnya malas olahraga, jadi gemuk. Nah, ditambah nih kawan-kawan, mungkin kalau ke swalayan, kan kemarin Mas Anggas juga pernah ngomong ya, ke swalayan, lihat aja antara minuman yang tidak manis ya, atau minuman yang non kalori ya, atau minuman mineral. Coba dilihat, lebih banyak mana minuman yang mineral, air ya, air putih lah bahasanya ya, dibandingkan minuman yang manis-manis. Jadi yang laku memang minuman yang manis-manis tuh kan. Nah, dan memang punya kecenderungan Gen Z itu suka yang manis-manis, kawan-kawan. Nongkrong di mana minum manis ya. Kemudian mau instan butuh tenaga minum manis ya, kopi dan lain sebagainya. Kan sekarang sudah merebak ya di mana-mana coffee shop sampai menjamur ya. Karena itu tadi pola dari generasi Z. Nah, ditambah cuma minuman aja, makanan semua manis-manis sekarang. Nah, ya, udah perilaku, kemudian pola hidup tadi nggak olahraga, tambah makanan minumannya manis-manis ya. Nah, kemudian suka nge-vape, suka merokok. Nah, kan pertama biar gaul, biar apa? Akhirnya di generasi Z ini rentan. Ya saya lihat tuh banyak perempuan-perempuan juga udah nge-vape ya, banyak ya. Nge-vape. Nah, jadi masalah kesehatan muncul ya, nambah ke nambah. Nah, kemudian perilaku pergaulan bebas. Jadi bertambah karena kurang dekat sama orang tua, kurang dekat sama sosial, dekat sama keluarga, akhirnya terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, oke, ngeri nggak kawan-kawan di generasi Z nih, kawan-kawan? Tapi nggak cuma ini ya, generasi Z juga banyak keunggulannya, tapi nggak saya bahas di sini ya. Tapi yang kelemahannya di generasi Z ini sangat berbahaya. Jadi kalau kawan-kawan sayang ya, kalau kawan-kawan sayang ya sama kita ya, hindari ini karena memang potensi kerusakan kesehatan juga sangat tinggi. Dan mungkin kalau misalnya kita punya anak, kemudian atau punya sepupu atau saudara, ya peranan controlling kita juga sangat penting. Sehingga masyarakat atau Gen Z ini bisa berproduksi dengan baik. Jadi manusia yang baik. Ya, oke, sepakat ya kawan-kawan ya. Oke, nah saya kaitkan selanjutnya di arah, nah ya. Jadi kawan-kawan, jika ingin bahagia dan sukses, nih, yang tadi saya bahas masalah. Jadi kalau misalnya eh, tadi kan teori aja dok, teori aja. Nah, kalau misalnya kita mau berubah, sumbernya itu dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Oh, dimarahi orang tua, enggak. Ya, kawan-kawan harus menanamkan, harus merubah diri menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak berubah dari menjadi lebih baik, yang rugi bukan orang lain, yang rugi diri kita. Bahkan kita nggak bisa menyayangi orang lain, ya, nggak bisa berbuat banyak untuk orang lain, ya, nggak usah kita jadi superhero buat orang lain, tapi kita mengabaikan diri kita sendiri. Salah ya. Jadi konsep utama yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Ya, sepakat ya, mencintai sendiri dulu. Kalau ingin merubah orang, kita rubah diri kita sendiri. Ya, itu ya kuncinya ya. Jadi mulai dengan mencintai diri sendiri. Dengan cara menerima, dengan cara berubah, dengan pola hidup yang sehingga kita bisa lebih bermanfaat buat uh, orang yang kita sayang ya. Oke, lanjut. Nah, oke, sama ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sakit tadi biayanya
gimana ya biaya kesehatan itu lebih tinggi. Saya pernah dengar ya Pak Ernest, kemudian Pak Michael ya bilang eh, Anda dikasih uang 100 miliar. Mau nggak kawan-kawan? Coba dicek Anda kawan-kawan dikasih uang 100 miliar mau nggak kira-kira? Mau ya? Nah, tapi besok mati karena sakit besok mati. Jadi uangnya sia-sia. Berarti kesehatan kita kawan-kawan lebih dari 100 miliar. Ya, jadi kalau kawan-kawan nggak jaga bahaya ya, karena biaya yang sangat tinggi. Kemudian kalau kita sakit, jelas psikologis kita terganggu, ya kualitas hidup kita terganggu, sehingga produktivitas kita juga jadi hilang. Oke, kita bahas diabetes ya. Nah, kata kunci diabetes kawan-kawan ini, jadi biar untuk memudahkan, ya kawan kan kalau diabetes memudahkan saya kasih kata kunci. Kata kuncinya adalah penyakit kronis, penyakit yang sudah lama, nggak nggak kayak luka ketusuk langsung sakit nggak. Dia dari muda, bahkan dari anak-anak. Kalau misalnya kita nggak jaga, bisa di usia menganjak sekolah sudah terkena penyakit. Jadi penyakit diabetes adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung tahunan terus-menerus. Nah, ya itu ya. Poin pertama penyakit lama, penyakit kronis. Tandanya apa? Tandanya gula di dalam darah tinggi. Nah, itu ya, penyakit kronis dengan gula darah tinggi itu. Nanti penyebab gula darah tinggi nanti saya akan bahas ya, lebih konsepnya. Nah, ini kawan-kawan sedikit ya terkait masalah patofisiologi dari uh, gula ya. Di mana uh, kunci dari gula darah tinggi itu ada dua kawan-kawannya. Yang pertama insulinnya sedikit ya, produksi insulin terganggu sehingga insulinnya sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, produksinya cukup, tapi kualitasnya atau dia nggak bisa bekerja. Kalau misalnya istilah kerennya resistensi insulin. Insulin dia nggak bisa kerja. Itu ya penyebab itu aja. Kawan-kawan ingat. Yang pertama produksi, yang kedua eh, dia nggak bisa kerja dengan baik. Insulinnya nggak bisa kerja dengan baik. Nah, untuk memahami itu dan dari inti pembahasan dari penyakit ini nanti saya akan bahas ya. Kawan-kawan dengarkan ini penting banget buat kawan-kawan ya. Nggak medis tapi mengerti ini ya. Jadi yang pertama kita bahas patofisiologi dulu ya. Di mana ya fungsi dari gula itu dia ditahan supaya seimbang di dalam darah. Nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi. Kalau tinggi diturunkan, kalau rendah dinaikkan ya. Ya, kapan dia tinggi, kapan dia rendah kita bahasnya. Yang pertama ya di tubuh kita senantiasa menjaga gula darah itu normal. Ya, oke. Kapan dok kalau gula darah rendah? Nah, gula darah rendah nah, saat kita puasa. Nah, saat kita puasa gula darah rendah. Kapan sih terjadinya puasa? Pada saat kita tidur. Nah, pada saat kita tidur itu gula darah dipertahankan di range 100 miligram per desiliter. Nah, ini ya, gula darah dipertahankan ke 100 ya. Nah, kalau dia kurang ya, berarti eh, akan ditingkatkan. Kenapa kok pas waktu dia kurang harus ditingkatkan? Karena otak kita itu makanannya cuma gula, ya. Dia butuhnya gula, nggak mau yang lain. Kalau misalnya dia nggak ada gula, otak bahaya, bahkan nggak bisa bangun, ya nggak sadar karena gulanya terlalu rendah. Nah itu ya, Pak. Kenapa gula dipertahankan pada saat tidur itu dinaikkan, ya kan karena otak butuh gula. Nah, oke ya. Jadi pendaya gunaan otak, ya. So, gulanya dipakai di otak. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, jadi kalau gula gula darah rendah karena otak butuh gula, dia akan memberi sinyal ke pankreas. Tapi yang diberi sinyal adalah sel alfa, ya sel alfa. Kalau sel beta itu produksi insulin ya, ini sel alfa, uh, gluka, apa, glukagon ya. Nah, glukagon ini, nah ini penting ya, glukagon ini menyuruh ya, menyuruh cadangan gula yang ada di hati. Ya ini ya, cadangan gula yang ada di hati dipecah ya, sehingga gulanya naik tuh. Atau dibantu dengan ini ya, ada jaringan lemak
lemaknya dipecah sehingga gulanya naik. Jadi jika terjadi permasalahan di gula darah itu tinggi, jadi kawan-kawan mikirnya ada dua, ada perlemakan hati, hatinya nggak bagus ya, karena sering begadang dan sebagainya ya banyak ya pengaruhnya, perlemakan hati sehingga cadangan glikogennya terganggu dan sebagainya, atau lemaknya banyak di dalam tubuh. Nah, sehingga gula darah puasa tinggi banget. Nah, jadi ingat kalau gula darah puasa tinggi, konsepnya banyak penyebabnya, tapi saya kasih konsep awam saja. Gula darah puasa tinggi, masalahnya di hati dan lemak. Ya, di hati dan lemak. Nah, beda nanti satu lagi ya, kalau misalnya gula darah pada saat makan. Ya. Gula darah saat puasa adalah glukagon hormonnya. Kalau gula darah saat makan itu insulin. Nah, ini ya bedanya. Nah, bedanya kita lihat. Nah, pada saat makan eh, gula otomatis ya karbohidrat yang akan diserap di dalam tubuh, gula akan naik. Nah, tadi ya ingat kalau misalnya gulanya naik harus diturunkan. Dia ngasih sinyal, wih turun gula saya udah ketinggian nih. Nah, dia sel alfa, sel beta dari di pankreas akan mensekresi insulin. Nih ya, sel beta ini akan mensekresi insulin. Fungsi insulin apa? Fungsi insulin menyuruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu membuka pintu. Pintunya dibuka supaya gula bisa masuk, ya, supaya gula bisa dipakai sel. Jadi otomatis kalau gulanya dipakai sel, gula yang ada di dalam darah turun, sehingga sel akan bekerja dengan baik. Nah itu ya konsepnya ya. Jadi perbedaannya apa tadi? Kalau gula darah puasa itu masalah di hati dan uh, lemak ya. Kalau di insulin, kalau di saat makan dominan peranan insulin. Nah, peranan insulin nanti uh, kita bahas di resistensi insulin ya. Kenapa kok bisa bisa terjadi resistensi insulin? Oke. Nah, kita bahas. Nah, jadi kenapa kok terjadi diabetes dok? Karena ya jelas tadi perilaku yang nggak baik ya, kemudian uh, bisa juga ada pengaruh genetik dari dalam tubuh kita sehingga resiko meningkat ya kalau orang punya kencing manis, orang tuanya dia juga kencing manis, kemudian usia tua, kemudian ada beberapa terapi yang meningkatkan gula, contohnya steroid, ya hati-hati. Nah, gaya hidup nggak sehat, tadi kurang olahraga, nutrisi nggak bagus dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, saya nggak bahas DM tipe 1 ya. Kalau DM tipe 1 itu genetik ya, mutasi dari genetik sehingga yang sebelah ini ya terjadi kerusakan autoimun dari pankreas sehingga produksi insulinnya dia terganggu kurang dari 10%, akhirnya dia tergantung insulin. Itu yang DM tipe 1 ya. Itu nggak saya bahas secara gamblang. Yang saya bahas adalah 90% kencing manis, yaitu kencing manis DM tipe 2. Kenapa itu tadi ya? Gaya hidup yang nggak sehat ditambah faktor risiko akan memicu resistensi insulin. Ya, memicu resistensi insulin. Nah, resistensi insulin apa dok penyebabnya? Ini kawan-kawan, ini yang penting. Kawan-kawan catat baik-baik. Akumulasi lemak visceral. Nah, penyebab utamanya ini kawan-kawan. Akumulasi lemak visceral. Apa dok akumulasi lemak visceral? Perut buncit. Nah, perut buncit kawan-kawan, hati-hati. Lemak yang ada di usus, ya itu memicu resistensi insulin dengan cara mediator inflamasi meningkat, adipokin meningkat, asam lemak bebas meningkat, sehingga terjadi resistensi insulin. Nah, secara pintasnya itu ya, resistensi insulin akan menyebabkan insulin nggak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya gula nggak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya gula tertumpuk di darah. Nah, penyebabnya akumulasi lemak visceral. Nah, itu ya kawan-kawannya penting. Perut buncit hati-hati ya. Jadi yang muda-muda itu yang nggak pernah olahraga kalau perutnya buncit, wah peningkatan resiko kencing manis akan lebih tinggi. Udah Gen Z tadi ya, generasi Z ya atau generasi milenial ditambah perutnya buncit. Nah, hati-hati kawan-kawan ya. Nah, oke, dari sini kawan-kawan cukup jelas ya. Ya, jadi coba dicat ya. Jadi jika tidak mau resistensi insulin, jangan buncit.
Itu ya, biar enak, biar mudah diingatnya, jangan buncit. Nah, coba chat, saya pengen chat, jika tidak mau resistensi insulin, jangan buncit. Oke, coba kita lihat di chatnya, cara kecilin buncit gimana? Oke, dibahas, kita bahas ya. Nah, jadi gimana cara kecilin perut buncit? Oke, oke, menarik ya, sudah tereksitasi kawan-kawan, sudah mulai tereksitasi. Nah, oke. Nah, itu tadi ya, saya keep ya. Nanti di akhir saya kasih tahu caranya gimana perutnya biar nggak buncit ya. Oke, tadi epidemiologinya diabetes itu 90% tipe 2, yang tadi resistensi insulin ya. Nah, kemudian ini tadi ya, tipe-tipenya ada 4 ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe diabetes pada kehamilan, kemudian tipe diabetes tipe lain, bisa karena pengaruh obat dan sebagainya ya. Yang kita bahas lebih ke tipe 2 karena pola hidup tadi ya, karena gen Z tadi. Oke, nah kemudian ini ya terjadi. Kenapa kok diabetes itu merusak? Karena produksi radikal bebasnya itu banyak. Ingat, produksi radikal bebas banyak pada orang diabetes sehingga semua bisa dirusak, semua sel bisa dirusak. Apalagi itu tadi Gen Z jarang tidur, begadang. Nah, fungsi detoks hati juga bisa nggak jalan. Nah, itu ya. Nah, udah begadang lagi, main gadget lagi, nggak pernah gerak. Nah, udah radikal bebas makin numpuk karena metabolisme dari gula yang terlalu tinggi ya, peningkatan radikal bebas. Nah, kemudian apalagi dok yang terjadi kalau kencing manis? Antioksidan nggak kuat, ya nggak ada lagi di hati itu kan dari sitokrom ya, sitokrom P450 ya, itu menetralkan eh, radikal bebas dengan antioksidan alami dalam tubuh. Nah, jadi kalau terlalu banyak radikal bebas, antioksidannya nggak kuat, jadi perlu asupan dari luar. Ya, perlu asupan antioksidan dari luar, kawan-kawan. Ini dicatat, perlu asupan antioksidan dari luar. Kalau udah kena diabetes, itu radikal bebasnya sangat tinggi, sehingga konsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi, ya. Terus apalagi dok yang terjadi dalam tubuh? Nah, ya tadi terjadi sel-sel gampang mati karena terjadi kerusakan atau stres oksidatif mitokondria. Jadi sel juga akan mati, keluar-keluar zat-zat inflamasi yang merusak sel-sel yang lain. Nah, dia udah rusak, dia minta sel yang sebelah-sebelahnya rusak juga. Nah, jadi semakin cepat kalau udah kena diabetes, kerusakan sel udah langsung sangat cepat ya kawan-kawan. Mengerikan ya kawan-kawan. Terus apalagi dok? Kalau misalnya itu tadi stres oksidatif merusak sel tubuh tadi udah saya terangkan ya. Terus apalagi dok yang terjadi? Nah, jadi eh, gampang terjadi peradang. Intinya luka nggak sembuh-sembuh karena mediator inflamasi terus-terus keluar ya, sehingga sistem imun kecapean, lelah ya. Ya, sehingga sel darah putih kerjanya lebih lambat, males dia bergerak melawan infeksi, udah jumlahnya berkurang, fungsinya juga uh, menurun. Nah, itu bahaya diabetes ya. Sehingga terjadi peradangan kronis, sakit, luka nggak sembuh-sembuh kawan-kawan. Nah, itu ya peradangan kronis. Nah, itu tadi ya. Nah, bahayanya lagi gimana? Kalau misalnya kita nggak kontrol, yang lebih bahaya fluktuasi dari gula darah. Terlalu tinggi, terlalu rendah itu yang lebih merusak sel ya. Hati-hati. Jadi kalau misalnya minum konsumsi obat gula itu harus rutin ya kawan. Jangan stop, jangan stop sembarangan. Yang berbahaya itu yang fluktuasi ini terlalu tinggi, kemudian kemudian turun, tinggi turun. Nah, itu yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya ya karena fluktuasi kerusakan akan jauh lebih meningkat. Kemudian apalagi sih yang terjadi? Nah, hemoglobin jadi lambat dia. Nah, makanya kalau misalnya mau mendeteksi kencing manis, hemoglobin ini terganggu. Hemoglobinnya berkarat. Nah, hemoglobin yang berkarat apa? HbA1c-nya hemoglobin yang berkarat itu naik. Jadi fungsi dari hemoglobin akan berkurang. Ya, jadi lemas kita, jadi udah lemas gula, asalnya nggak bisa makan gula, tambah hemoglobin juga bermasalah. Nah, nah parahnya lagi kawan-kawan, gula yang tinggi ini berkawan sama kolesterol. Yang kolesterolnya tadi baik di dalam tubuh, kemudian dioksidasi oleh radikal bebas tadi, oleh gula tadi, kolesterolnya jadi jahat. Udah jadi mother of disease kawan-kawan kalau misalnya terkena gula ya. Jadi udah
kolesterol yang baik jumpa dengan gula, jadi rusak kolesterolnya. Jadi gampang tersumbat. Udah gulanya tinggi, kolesterol naik, kolesterolnya yang sudah naik jadi jahat, udah selesai. Kawan-kawannya resiko penyakit yang banyak akan terjadi dalam tubuh kita. Jadi akan disebut ya, sempat disebut mother of disease. Diabetes adalah mother of disease. Salah satu penyebabnya ini, sel-sel yang baik-baik dirusak sama dia. Oke. Nah, kualitas pembuluh darah jadi kaku ya. Nah, jadi pembuluh darah terjadi peradangan, kemudian pembuluh darahnya dari kaku jadi hipertensi. Nah, itu ya, merusak endotel dari pembuluh darah jadi kaku, jadi hipertensi. Nah, itu semua kawan-kawan. Bayangkan, ini kalau kena diabetes ya udah harus benar-benar dari sekarang harus kita jaga karena kalau sudah terkena diabetes terjadi proses kerusakan yang luar biasa besar ya di dalam tubuh kita. Nah, kemudian resiko infeksi tadi karena sistem imunnya nggak jalan, ya, dia udah berkurang, kemudian uh, fungsinya juga melemah, jadi mudah terserang infeksi. Oke, nah, oke, sistem imun juga terganggu, nah, jadi penurunan sistem imun ya. Ya. Nah, gangguan pembuluh darah jadi jelas ya. Tadi udah saya terangkan, penyembuhan jadi tertunda, kemudian kekebalan. Nah, ini ya. Jadi itu ya bahaya yang tadi saya kaitkan bahayanya apa saja di dalam tubuh kita kalau misalnya kita terkena kencing manis diabetes. Ya itu landasan teorinya ya. Yang secara saya buatkan secara simpel ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, gejala klasiknya ini kawan-kawannya. Jadi, Dok, biar tahu nih, Dok, orang muda sudah punya gejala diabetes apa enggak? Ya, yang paling bagus memang kita periksa rutin ya gula darah kita, baik gula darah puasa maupun gula darah 2 jam setelah makan. Ya, tadi ya fungsi dari glukagon, fungsi dari insulin ya. Tadi udah saya bahas kenapa kok gula darah puasa, kenapa gula darah 2 jam setelah makan. Ya, ingat ya, 2 jam setelah makan, insulin itu dirangsang supaya menurunkan gula. Nah, jadi jangan pas pada saat makan, tapi pada saat gula naik, insulin diproduksi ya supaya uh, berusaha dia menurunkan gula yang ada di dalam darah, yaitu kurang lebih di 2 jam, ya 2 jam setelah makan. Nah, apa dok gejalanya? Ya jelas polifagi suka makan, ya lapar, ya poliuri suka kencing, ya polidipsi suka minum, ya jadi gejala klasik aja. Kalau misalnya kita suka makan, apalagi ingat ya, kalau gula itu manis-manis itu punya efek efek keranjingan ya, atau nama glucose craving kalau istilah medisnya ya glucose craving. Di mana orang yang makan gula akan kecenderungan untuk makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Hati-hati kalau bisa kawan-kawan sudah eh, bisa stop makan gula ya. Nah, hindari glucose craving, boleh caranya di di googling ya. Nah, parahnya lagi makanan pokok kita adalah nasi. Nasi adalah sumber karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi dengan makan nasi yang banyak sama lemak itu pengen makan terus. Jadi pola-pola masyarakat di Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Nah itu udah termasuk kecandungan gula. Ya hati-hati. Kalau misalnya kita nggak bisa makan kalau nggak nasi, kawan-kawan sudah punya bakat terkena diabetes ya. Hati-hati kawan-kawan ya. Jadi ini ya gejalanya uh, suka makan, suka kencing, suka minum. Ya, ya. Nah, kalau misalnya udah eh, nggak kita nggak terus menerus ya kita nggak sadari, ya kita nggak sadari karena tadi gulanya nggak kepake, lama-lama berat badan turun. Nah ini yang ditanya dok, saya kurus kok kena kencing manis. Nah sudah diproses di tahap yang eh, berat badannya sudah turun, ya sudah lebih lama lagi prosesnya, yang dimana kompensasi tubuh untuk memenuhi gula, dia memecah lemak sehingga berat badannya. Nah, itu ya. Gejala klasik hati-hati kawan-kawan dicek sendiri apakah saya suka makan, apakah saya suka manis-manis minumnya, ya. Kemudian kalau malam tuh sering kencing ya, kencingnya nggak aturan bisa sampai 3 sampai 4 5 kali ya selama malaman padahal nggak minum gitu tuh. Nah, kenapa? Karena tubuh di dalam tubuh kita itu merangsang
mengeluarkan gula. Ya, gula di dalam tubuhnya terlalu tinggi nih, dikeluarkan lewat kencing parahnya lagi nggak gulanya saja yang keluar, tapi air yang keluar sehingga gampang dehidrasi. Ya, orang kencing manis itu gampang dehidrasi. Jangan karena eh, di kata dokter Islami, banyak minum nanti kencing manis. Enggak apa-apa, banyakin minum aja ya, banyakin minum. Bukan ini kita mudah haus ya, bukan pola kita suka minum ya. Kalau kita suka minum air putih itu sehat. Nah, di dalam tubuh kita tuh kok gampang haus ya, hati-hati. Itu kemungkinan sudah ada gejala-gejala terjadi peningkatan. Nah, ya itu ya, konsepnya itu aja. Nah, kalau yang lain, badan lemas, kesemutan, gatal, mata kabur, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang lebih gejala klasik yang mudah kita kenali yang saya sebutkan tadi ya kawan-kawan. Oke, nah ini gejalanya, ini udah digambar ya, saya sebutkan. Nah, kriterianya kalau gula darah puasa lebih dari 126 itu udah bahaya. Ya, kalau gula darah setelah makan di atas 200 bahaya ya. Kemudian HbA1c ya. Kawan-kawan kalau misalnya mau ngecek sarannya memang HbA1c ya untuk evaluasi selama pergerakan fluktuasi gula di dalam tubuh kita selama kurang lebih 3 bulan itu bisa dilihat di HbA1c ya. Paling bagus ya kita cek HbA1c. Ini dikit aja. Nah ini saya boleh di screenshot kawan-kawan untuk kriteria diagnosisnya. Nah ini diabetes kalau HbA1c, HbA1c-nya di atas 6,5 ya. Nah normal di bawah 5,7 ya. Nah kemudian gula darah puasa sekian, gula darah setelah makan sekian ya. Itu ya di screenshot saja. Gak usah dihafal, ditempel nanti ya. Oke, lanjut. Nah, oke, komplikasi nggak saya bahas. Yang banyak komplikasi kalau mau dibahas panjang lebar kali tinggi ya. Nah, ini sedikit saja. Nah, tadi di samping pola pola Gen Z tadi bermasalah. Nah, masalah yang selanjutnya saya tekankan sumber utama penyakit adalah usus ya. Jaga mulut, jaga makanan karena memang 100% ya, kurang ya hampir 100% itu penyakit di dalam tubuh kita cikal bakalnya dipengaruhi diawali oleh permasalahan usus ya, baik yang kita makan nutrisinya kerusakan usus dan sebagainya. Nah, ini sering saya bahas, ya ada video tapi nggak saya lihat ya. Jadi usus ini normal, tapi kalau usus kita rata-rata nih orang normal dia banyak lemak yang nempel. Nah, lemak yang nempel ini harus segera dibuang. Kalau nggak dibuang, lemak yang nempel di dalam usus, sampah terserap. Kalau sampah terserap, ini ususnya mudah radang, terjadi leaky gut, terjadi sumber permasalahan yang ada di dalam usus kita. Banyak dari awalnya dari sini ya. Nggak kita bahas langsung aja. Nah, usus adalah otak kedua dalam tubuh kita. Ya, oke ini sedikit ya. Nah, nah ini ingat ya. Tadi saya sempat bahas ini ya, akumulasi lemak visceral. Nah, kita bahas nih akumulasi lemak visceral tadi sempat ditanya ya gimana cara menurunkan perut buncit. Nah, oke kita bahas. Nah, ini ya, lemak visceral itu di mana? Di sini nih kawan-kawan. Ini ada subcutaneous lemak ya. Dan lemak ini bahaya juga ya. Yang jauh lebih berbahaya yang langsung bisa menurunkan resistensi atau menyebabkan resistensi insulin adalah lemak visceral. Nah, nanti kita bahas patofisiologinya panjang lebar kali tinggi. Yang penting jangan sampai banyak ada lemak yang ada di rongga usus di usus ya. Nah, ini ya kalau misalnya bisa kita lihat dari perut buncit. Nah, ini ya, tadi udah sempat saya bahas patofisiologinya ya. Nah, terus kita kasih tipsnya nih. Ya. Oh ya, ditambah kalau tadi ya sempat saya bahas sudah ususnya tadi banyak lemaknya, tambah terjadi leaky gut atau radang atau dinding ususnya itu terjadi kerusakan karena kita nggak jaga, karena mikrobiota usus kita nggak jaga, ya makanan kita nggak jaga, lemaknya banyak, makanan yang mengandung karsinogenik, makanan instan yang zaman sekarang ya, nah, itu banyak bahaya. Oke, ini bahaya ini juga ya. Nah, ini sempat kita bahas juga, sempat dibahas juga sama Dr. Stefano ya. Nah, ini kalau terjadi leaky gut nih.
yang sebelah kiri ini usus yang bagus ya, di mana bakteri jahatnya sedikit dilawan oleh bakteri baik, kemudian bakteri baik ini membantu mencerna makanan, sisa-sisa makanan yang ada di usus sehingga bersih ya. Kemudian membantu protein tertentu ya kayak triptofan itu lebih mudah diserap menjadi hormon melatonin itu kalau dibantu dengan ini apa namanya bakteri baik. Nah, sehingga kualitas usus akan bagus, sistem imun itu nggak terangsang dengan sangat banyak ya, sehingga darah akan bagus ya bersih. Nah, kalau terjadi leaky gut, nih bakteri jahatnya banyak, ya usus bakteri baiknya di usus nggak ada, kemudian dinding selnya hancur ya, zat-zat kanker, virus, zat-zat yang penyebab autoimun langsung masuk. Ya, kemudian diseranglah sama sistem imun tubuh kita. Serang, perangnya banyak banget, lama-lama jadi autoimun. Lama-lama kalah kanker-kanker yang virus yang menyebab kanker atau zat karsinogenik yang penyebab kanker langsung masuk. Nah, ini ya kawan kan kenapa usus sangat penting. Ya. Oke, nah kita bahas terkait gimana caranya eh, kita terhindar dari perut buncit ya. Pola hidup sehat ya jelas ya. Oke, tips saja kawan-kawan, ya jelas ya pola hidup sehat. Nah, jadi ini banyak metode ya, metode banyak kalau mau kita bahas mungkin sampai besok ya. Tapi saya kasih tips saja satu aja ya, satu tips ya. Kalau bisa yang udah perut buncit itu kawan-kawan terapkan ya. Kalau misalnya mau hitung kalori boleh ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ngitung, caranya gini. Ya kita defisit kalori. Ya defisit kalori. Ini catat ya. Cara menghilangkan perut buncit yang paling mudah adalah defisit kalori. Yang paling mudah adalah kita mengupayakan defisit kalori. Apa saja dok? Nah, caranya gimana? Ya mungkin saya kasih 5 tips ya, 5 cara gimana cara defisit kalori. Yang pertama nih, yang mudah. Kalau makan kawan-kawan jangan tergesa-gesa, kunyah. Ada nggak kira-kira kawan tuh makan langsung ditelan aja nih? Silakan di chat. Ya, silakan pengakuan dosa. Silakan pengakuan dosa. Siapa yang makan buru-buru habis langsung ditelan semua. Ya, kunyah sedikit langsung masuk. Nah, selamat Anda menimbun diabetes ya, hati-hati. Menimbun menimbun cikal bakal diabetes. Nah, kunyah cepat boleh, yang penting dikunyah ya. Yang penting dikunyah, jangan ditelan cepet-cepet. Nah, kenapa? Kenapa dok? Kok bisa ngunyah itu bisa defisit kalori? Nah, ya, saya terangkan. Nah, yang pertama, dengan kita mengunyah, sebenarnya proses pencernaan itu sudah dimulai dari mulut. Dengan kita mengunyah, kita mempermudah uh, kerja dari usus. Nah, kerja dari usus mudah, sehingga membersihkannya mudah, nempel sampah-sampah itu nggak banyak nempel di usus. Ya, jadi uh, yang tadi yang di usus itu banyak lemak dan sebagainya itu cepat keluar, cepat bersih. Itu poin pertama. Kemudian meningkatkan akhirnya uh, kualitas pencernaan dan penyerapan nutrisi akan bagus kawan-kawan. Nah, itu ya. Jadi nutrisi-nutrisi yang baik itu terserap dengan sempurna ya, dengan kita kunyah. Jadi nggak lama-lama. Anda bayangkan kalau misalnya kita makan bulat-bulat nasi. Nah, dibandingkan dengan nasi yang udah lumer ya, udah dikunyah. Ya. Kemudian di lambung asam ya. Kan kalau misalnya asam kan cairan ya. Cairan kan dari lapisan, kalau yang padat tadi lapisan dulu, kemudian sedikit-sedikit ke tengah. Nah, itu butuh waktu yang lama untuk mencerna. Nah, sehingga penyerapan energi juga lama, kemudian sampah juga makin lama menetap di dalam usus, begah dan sebagainya itu kawan-kawan. Ya, hati-hati. Sekarang gimana? Mau ngunyah kawan-kawan? Nah, ini mengunyah juga merangsang produksi asam lambung, enzim pencernaan juga terangsang dengan baik. Nah, kemudian, nah, membantu mengidentifikasi dan menikmati rasa makanan. Jadi, kita mudah kenyang, kawan-kawan. Ya, ya mudah kenyang. Nah, salah satunya ini tadi, mudah kenyang dengan cara mengunyah. Oke, sepakat kita mau mengunyah, kawan-kawan? Banyak mengunyah, jangan mulai saat ini, kawan-kawan ya. Banyak mengunyah ya. Saya harapannya setelah materi ini kawan-kawan bisa berubah ya. Yang tips-tips yang mudah, saya berikan tips-tips yang mudah untuk dijalankan ya.
Ya, jangan lupa mengunyah. Dan nanti di pulang jangan lupa mengunyah ya. Oke. Manfaatnya banyak. Saya kasih manfaat apa fungsi manfaatnya secara umum saja. Kalau dibahas panjang ya, banyak ya. Intinya mengunyah. Yang kedua apa dok? Oke, yang kedua, nah perbanyak konsumsi sayur dan buah. Nah, kenapa dok? Nah, kalau kita ya, kalau misalnya porsi makan besar, ya ini porsi makan besar, ya kalau sepiring gitu ya, kawan-kawan ya, biar gampangnya, mudahnya, 2/6 ya, 2/6 dari porsi makan itu adalah sayur kawan-kawan. Nah, kenapa sayur? Mikronutrien, serat. Nah, itu tadi ya mikronutrien, vitamin dan mineral itu banyak di sayur-sayuran sehingga membantu enzim pencernaan, membantu juga metabolisme dalam tubuh, kemudian serat yang tinggi juga membantu membersihkan kayak usus itu kayak dilap kawan kan. Usus itu kayak yang sampah-sampah yang nempel tuh dilap dia supaya keluar mudah lewat feses, nggak nempel, nggak lengket. Nah, kayak kita ngepel tuh. Nah, dipel tuh ususnya dipel sama serat kawan-kawan sehingga cepat keluar sampah nggak masuk ya kemudian juga merangsang kenyang jadi kita kalau misalnya banyak sayur juga merangsang kenyang sehingga kalorinya otomatis secara otomatis akan defisit ya kan proporsi untuk makan nasi misalnya berkurang dengan kita makan sayur itu ya 2/6 dari porsi juga akan membantu defisit kalori jadi sehingga perut buncitnya akan hilang. Nah, kemudian ditambah nggak cuma sayur, buah. Buah itu 1/6. Nah, 1/6 dari apa namanya? Dari porsi makanan tadi ya. Jadi setengah dari porsi makanan kita adalah sayur dan buah. 2/6 sayur, 1/6 adalah buah. Nah, itu nanti mudah kenyang, kalorinya kecil ya, sehingga mikronutriennya banyak, seratnya banyak, sehingga kita mudah kenyang, kalorinya juga tidak terlalu tinggi, sehingga defisit. Nah, paham ya? Nah, kawan-kawan, bisa beli apa namanya Starbucks, mohon maaf, kopi ya, kopi yang harganya mahal, 30.000. Beli sayur, beli buah nggak mau. Ya, atau ke swalayan, beli makanan-makanan instan. Ya udah, mampir aja. Kalau kita mau snack, snack aja buah. Nah, kenapa? Seratnya tinggi, vitaminnya banyak, kemudian mudah kenyang ya. Harganya bahkan bisa relatif lebih murah dibandingkan kawan-kawan beli apa namanya snack-snack instan ciki-ciki gitu ya. Satu snack ciki 10 ribuan ya. Nah, buah satu satu apel misalnya yang misalnya di swalayan bisa adalah yang 5 ribuan kan satu buah 5 ribu. Tapi lebih cenderung kawan-kawan belinya yang snack. Nah, besok langsung aja kalau lapar pergi ke swalayan beli aja buah yang satuan dimakan selesai ya ya gitu ya kawan sehingga nanti otomatis defisit kalori ya dengan gramnya tinggi maksudnya apa gramnya beratnya itu tadi buah itu gramnya tinggi tapi kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan gram yang sama dengan nasi ya nah itu ya kawan-kawan ya oke sepakat ya kalau ke swalayan kawan-kawan lihat ke counter buah dulu ya atau ke ke oh dok mahal. Nah, kalau sakit lebih mahal mana? Berobat ke dokter lebih mahal mana? Ya, lebih enak beli snacknya beli buah dan sayur. Ya, cari aja buah yang murah dan sebagainya ya. Jadi udah otomatis tiap hari kalau bisa kawan-kawan siapkan buah. Jangan nggak ada dalam satu hari itu nggak ada buah dan sayur. Yang utamanya sayur ya 2/6. Ya banyakin sayurnya ya. Oke, sepakat ya kawan-kawan ya. 2/6 sayur, sepertiga adalah buah. Jadi separuh makanan kita adalah sayur dan buah. Bisa? Bisa kawan-kawan? Mau defisit kalori kan? Oke, bisa ya. Lanjut. Nah, selanjutnya apa? Mengurangi minum manis. Nah, ingat ya tadi saya di slide saya kalau ke swalayan tuh masuk ke swalayan, wah enak segar nih minum langsung beli minuman manis ya. Hampir tiap hari kawan-kawan ke swalayan langsung beli. Nah, kenapa ini mengurangi ya? Bukan tidak boleh ya, tapi dikurangi ya. Kenapa? Kalau misalnya kita bisa mengurangi, kita bisa menikmati minuman manis dalam jangka waktu yang lama.
Ya, kalau misalnya kita terus-terusan akhirnya kena diabetes, besok-besok nggak boleh minum minuman manis lagi. Nah, itu ya salah satu fungsinya. Ya, dengan kita kurangi minuman manis, kita bisa long life, ya, bisa menikmati. Oh, ada yang enak nih. Oke, seminggu sekali kita bisa minum kan, atau sebulan sekali bisa kita minum. Kalau misalnya udah sakit, kita tahan tuh, nggak bisa minum manis lagi karena sekali minum manis langsung gulanya naik. Ya kawan kan, kurangi mulai saat sekarang. Kalau kesualayan yang kawan-kawan cari adalah air mineral, air putih. Nah, air mineral apa yang paling bagus dok ya? Air putih biasa bagus juga. Nah, ada yang lebih bagus lagi ya, izin ya, dan berdasarkan beberapa penelitian ya, air dengan kandungan alkali akan jauh lebih bagus ya, karena dia lebih mudah dia serap sel, kemudian dia juga bisa membantu berdasarkan beberapa penelitian juga bisa membantu regenerasi. Jadi cari aja air alkali ya dengan ion 8 lebih dari 8 ya. Jadi daripada minum minuman manis nggak sehat, toh kita fungsi minum kan mengurangi rasa haus kan. Ya udah kita pilih aja air mineral atau air alkali ya. Nah, langsung ke swalayan yang dituju adalah counter air. Jangan yang dituju counter kopi. Kopinya pakai gula juga. Wah, luar biasa ya, paham ya? Nah, tapi boleh dok, seminggu sekali boleh. Ya, seminggu 2 kali boleh, tapi jangan tiap hari. Dikontrol. Terus kalau misalnya konsumsi dok, diimbangi dengan yang lain. Tadi ya makanan, gula nasinya dikurangi, dan lain sebagainya. Ini enggak, udah pola hidup enggak bagus, udah minum manis, ditambah makanan manis. Oh, udah luar biasa rusaknya. Oke, apalagi dok? Nah ini, nah Nah, meningkat tadi ya minuman manis. Kalau makanan manis memang lebih lebih fatal ya, lebih fatal minuman manis dibandingkan makanan manis ya. Ya, jadi yang lebih dicegah adalah minuman manis. Ya, kalau makanan manis boleh dicegah, boleh, tapi yang wajib dicegah adalah minuman manis. Ya, dikurangi, wajib dikurangi adalah minuman manis. Nah, terus kemudian Ah, nah ini yang lebih ke pola makan. Nah ini yang pola makannya yang di sini. Tadi bukan pola makan yang manis, tapi disubstitusi makanan karbohidrat, substitusi ke protein. Ya, ini ya. Kalau pagi ya, kalau saya sarapan pagi itu nggak makan nasi kawan-kawan, makannya telur, telur 2 buah, tambah boleh sereal atau roti gandum. Ya, gandum itu karbohidrat kompleks ya, jadi bagus ya. Nah seperti itu ya kawan-kawan, saya sudah merubah eh, apa namanya, alhamdulillah berat badan saya, alhamdulillah saya nggak ya mungkin buncit sedikit ya, tapi cukup proporsional ya. Nah, itu kenapa saya pagi sudah tidak konsumsi nasi, saya konsumsi protein ya. Nah ini ya. Nah ditambah kan kalau kita konsumsi protein tuh bisa meningkatkan massa otot kawan-kawan. Jadi nanti kalau massa otot kita bagus, cadangan gula akan ikut bagus. Sehingga nanti bisa membantu eh, apa namanya, simpanan gula darah puasa kita akan bagus kalau masa otot kita bagus, masa hati kita bagus juga. Nah ini ya, nah dengan kita asupan protein, nggak asupan karbohidratnya kita kurangi, ditambah olahraga sehingga otot kita jauh lebih bagus. Nah kita nggak rentan terkait gula tadi ya, sehingga otomatis defisit kalori. Oke, yang terakhir konsisten. Nah, dari 4 tadi kawan-kawan, nah dari 4 tadi udah cukup lah, itu yang simple ya, nggak usah berat-berat ya, diet uh, uh, sampai dietnya yang strength banget dan sebagainya. Cukup 4 tadi lakukan, tapi konsisten. Insya Allah perutnya nggak buncit lagi. Itu ya. Karena dengan konsisten adalah kunci keberhasilannya. Oke, oke. Selanjutnya mungkin itu ya kawan-kawan, supaya kenapa kok generasi Z itu mudah terkena diabetes ya, karena pola hidup yang nggak bagus, mager ya, kurang olahraga, stres tinggi, kemudian ditambah makanan-makanan punya kecenderungan instan, sehingga mau makan instan, makan nggak bagus-bagus, minumannya pun nggak bagus ya, begadang dan sebagainya. Jadi sel rusak itu sangat banyak. Jadi sel rusak itu harus diganti. Nah ingat ya, jadi gimana dok? Gen Z perlu nggak nutrisi? Sangat perlu ya, sangat perlu, karena walaupun stem selnya banyak, tapi perusaknya banyak juga. Jadi perlu nggak nutrisi? AFC sangat perlu ya, sangat perlu. Kenapa? Ini dia. Ya perlunya tadi ya, perlunya ya, kita ingat ya,
Subarasi tadi kan kalau kencing manis kualitas darahnya ancur-ancuran, yang radikal bebasnya tinggi tadi. Dengan subarasi itu radikal antioksidannya itu sangat tinggi ya. Jadi bagus ya untuk membantu uh, kencing manis ya. Kemudian tadi ingat ya, sel-sel banyak yang rusak. Jadi regenerasi sel juga akan diperbaiki. Ya, dua utama. Tapi banyak mekanisme dari subarasi yang bisa membantu apa namanya kencing manis ya. Tetap saran ini akan jauh lebih baik jika dikombinasi pola hidup yang baik dan juga dikontrol dengan medis ya, berjalan beriringan. Oke, nah usus gusi tadi masalah usus ya. Nah usus tadi kan sistem imun tadi kalau misalnya gula tinggi itu bermasalah, sistem imunnya drop, ususnya nggak bagus ya, hormonnya terganggu. Nah ini bisa ditanggulangi oleh usus gusi. Ya. Jadi insya Allah dengan menjaga pola hidup yang baik, ya, Gen Z generasi milenial juga terhindar dari diabetes. Ya, oke mungkin sekian dari saya. Terima kasih Mas Angga. Saya kembalikan ke Mas Angga. Mohon bantu Mas Angga. Oke. Oke, teman-teman kalau yang mau tanya-tanya langsung boleh ya langsung Boleh, tanya boleh. langsung Silakan. di kolom chat. Jadi biar langsung dijawab kalau yang mungkin dokternya nanti emang ada kesempatan untuk jawab nanti langsung dijawab kok. Kira-kira materinya berat nggak ya? Ini Ini lumayan berat sih jujur, tapi maksudnya gini dok, eh, kalau untuk orang awam itu berat, tapi ya, kalau misalkan kayak memang yang ngerasa kayaknya udah ada gejala-gejala kena diabetes itu jadi nggak berat tuh. iya. Biasanya saya bikin materi yang agak ringan, Mas. Ini nggak apa-apa lah, saya beratin dikit lah. Ya, itu dia. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan ambil hikmahnya ya. Oke. Oh, nih dok, ini ada yang bagus ini juga pertanyaan saya sih. Sebenarnya penyakit apa diabetes itu tuh ada kata sembuh nggak sih dok? Atau hanya cuman pulih aja tapi suatu saat masih bisa kambuh lagi? Jadi maksudnya kayak sekali kena diabetes akan selamanya seumur hidup akan kena diabetes terus. Nah, jadi ingat ya, proses penyembuhannya. Gini ya, sembuh itu, sembuh itu konsepnya gini. Sembuh itu yang hakiki ya, sembuh yang sempurna adalah sel yang rusak itu diganti. Sel yang rusak itu diganti dengan sel yang baik. Nah, itu ya kuncinya itu. Ya, jadi gimana dok? Kalau misalnya sel itu membaik kembali, berarti bisa sembuh sempurna. Nah, siapa yang membuat sel itu regenerasi atau membaik kembali adalah stem cell. Nah, dengan potensi kita menutrisi stem cell terus-menerus dengan dosis yang cukup, dengan dosis yang baik dan konsisten terus-menerus. Nah, ingat ya, kalau sudah diabetes, permasalahannya tadi ya sangat kompleks. Ya. Nggak cuma beta pankreasnya yang rusak, dan sel-sel yang lain juga rusak. Jadi butuh nutrisi stem cell yang sangat tinggi. Dan kerusakan juga harus di stop. Kenapa? Kalau kerusakan terus-menerus, kalau misalnya gula darahnya nggak dikendalikan, kerusakannya terus-menerus. Jadi antara regenerasi dan kerusakan kejar-mengejar. Jadi gimana maksudnya dok? Potensi untuk sembuh sempurna itu masih ada. Karena potensi sel pulih secara sempurna itu masih ada. Tetapi effortnya memang harus maksimal ya. Nggak cuma dari konsumsi nutrisi saja, pola hidup harus diperbaiki ya. Somatopsikososial ya, mungkin di uh, materi saya sebelumnya itu somatopsikososial itu penting juga ya, harus semua dijalankan. Kemudian medis. Nah, untuk di awal-awal medis itu sangat membantu. Membantu kenapa? Mencegah supaya kerusakan tidak berlanjut. Jadi potensi itu masih ada asal kita uh, konsisten ya. Konsistensi adalah kunci tadi ya. Konsisten, kemudian rubah pola hidupnya secara keseluruhan, kemudian konsumsi nutrisi yang menutrisi stem cell. Dan keajaiban itu ada. Kenapa? Ya, saya sendiri sudah melihat keajaiban itu, kawan-kawan. Ada sel otak, ya, yang pasien saya yang dulu nggak bisa, mohon maaf ya, karena stroke 5 tahun, nggak bisa berdiri lagi, nggak bisa ereksi, kemudian uh, apa namanya terjadi ereksi. Jadi terjadi pengembalian fungsi dan
fungsi dari jaringannya. Karena jaringannya sudah mulai diregenerasi. Nah, dan kalau diabetes itu kan kerusakan selnya tuh banyak banget. Ya, jadi harus segera diregenerasi. Ya, itu sih Mas Angga. Insya Allah potensi atau ini masih ada. Kayak pasien saya pun yang gagal ginjal, alhamdulillah eh, sudah 1 tahun setengah lebih nggak transfusi darah ya. Padahal kalau kalau sel ginjalnya rusak, otomatis eritropoietinnya itu terganggu ya. Untuk memproduksi sel darah putih akan rendah terus. Nah, jadi mulai progres sel-sel yang di makula densa sudah mulai pulih, menghasilkan eritropoiesis ya. Nah, itu mulai pulih. Tapi ingat, butuh waktu, yaitu butuh waktu, butuh kesembuhan, butuh keyakinan. Itu kuncinya di situ. Konsisten, keyakinan, dan sampai di suatu titik terjadi perbaikan sel tubuh kita secara sempurna itu, Mas Angga. Oke, itu berlaku untuk diabetes tipe 1 juga, dok? Untuk diabetes tipe 1 ya, jadi diabetes tipe 1 ini kan memang terjadi genetik ya, terjadi genetik, lebih susah dibandingkan untuk tipe 2 ya. Kalau untuk tipe 1 ya, ya sama ya, harapannya tipe 1 ini terjadi perubahan-perubahan genetik ya, sel-selnya yang rusak, ya sel pankreasnya yang rusak, yang kena autoimun, penyebabnya karena dirusak oleh autoimun, dibantu dengan ada usus yang untuk membaiki sistem imun, ditambah subarasi itu juga bisa mengupayakan regenerasi sel ya, tapi memang butuh usaha yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau ini terangkan Mas Angga, untuk DM tipe 2 ya, DM tipe 2 saya sarankan mungkin di awal pengobatan suba dan usu. Tapi kalau misalnya sudah sebulan 2 bulan itu dominan suba ya kawan-kawannya, karena itu tadi ya, subarasi. Kalau ususnya udah bagus, pola hidup udah bagus, langsung boost di suba saja karena regenerasi yang kita kejar. Nah, kalau yang di DM tipe 1 karena ada genetik, perbaikan genetik, kemudian ada sistem imun ya kan, harus tahu juga penyebabnya apa. Nah, nanti kalau yang di DM tipe 1 lebih ke Suba dan Utsu, dua-duanya. Kalau yang DM tipe 2 lebih ke Suba, di samping medis, pola hidup ya diperbaiki semua ya. Kalau yang tipe 1 lebih ke dua-duanya ya, lebih dua-duanya. Itu Mas Angga. Potensi masih ada, tapi memang butuh butuh proses yang lebih lanjut. Tapi untuk penelitiannya belum belum ada bukti penelitian ya, tapi potensi itu masih ada karena sejatinya seluruh penyakit itu bisa disembuhkan dengan mekanisme stem cell. Nah, tetapi metodenya banyak ya. Itu Mas Angga. Oke, karena ini kita masuk ke oh, dok, kenapa? Ini juga menarik nih. Kalau dari saran dokter, kenapa lebih ditekankan untuk mengurangi minuman manis dibandingkan makanan manis? Nah, Apa bedanya? Apakah mungkin lebih mudah diserap tubuh kah atau gimana, dok? nah betul ya. Kalau minuman manis itu tidak mengenyangkan, ya, tidak mengenyangkan, itu satu. Sehingga untuk konsumsi ulang itu lebih tinggi. Nah, konsumsi ulang itu lebih tinggi. Di mana eh, apa namanya? Dengan berat yang sama, minuman manis itu memiliki indeks glikemik ya, indeks glikemik itu terjadi perubahan dari nutrisi makanan tadi langsung berubah jadi naikkan gula di dalam darah itu lebih cepat karena sukrosa, karena gula-gula darah itu kan diserapnya nggak gini. Yang pertama ya dari saya terangkan dulu ya biar nggak bingung ya. Yang pertama dari konsistensi. Air itu mudah diserap sehingga langsung melonjak di dalam darah. Kalau yang makanan dia dicerna dulu, dimasuk ke dalam tubuh, kemudian enzim-enzim keluar, kemudian dicerna itu langsung ya meningkatkan. Nah, diminum juga dia tidak merangsang rasa tidak meningkatkan mengurangi rasa lapar ya. Bisa intinya repeat uh, keinginan untuk minum lagi itu lebih tinggi. Nah ya, minum apalagi kalau manis tuh pengen minum lagi. Kawan-kawan gini aja kalau minum minum air putih itu oh minum udah haus enak. Tapi kalau minum manis itu nanti ada lagi kawan kan pengen minum lagi.
itu bahaya karena ada glucose craving ya. Nah, itu sih Mas Angga lebih ke konsistensi karena memang makanan ya kesimpulannya makanan itu butuh proses yang lebih lama untuk dicerna. Kalau minuman itu langsung sehingga peningkatan lonjakan gula di dalam darah itu sangat tinggi, bahaya, lebih berbahaya. Gitu Mas Angga, kesimpulannya. Oke, tapi bukan berarti makanan manis boleh ya dok ya. Jangan, Baik, oh kalau kata dokter Islam ini misalkan, contoh ya dok, ini nggak apa-apa lah. Ini kayaknya eh, rahasia umum yang orang-orang tahu dan kayaknya brandnya juga udah gede banget. Kayak contoh minum Coca-Cola lah dok kita bilang ya. Oke, itu kita kenapa minum Coca-Cola itu nih. ya itu kenapa di Meksiko dan di Amerika Serikat itu kan banyak konsumsi cola tuh sehingga lima Hmm, besar dunia kan cola 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 kemana cola cola ya, aja akhirnya Amerika nomor nomor dua ya tadi ya nomor dua setelah Tiongkok ya top 5 lah ya. top five ya top five. Jadi maksudnya bukan berarti kita kayak dokter tadi ngomong gitu, oke berarti konsumsi Coca-Cola satu botol satu minggu nggak apa-apa. Oke, karena tadi dokter Islami jelasin kayak begitu, oh artinya makanan manis boleh. Saya makan cheesecake nih, saya makan cheesecake yang dua porsi, anggap dua kali seharusnya saya makan karena kayak kalau minuman kan lebih lebih bahaya ya katanya. Ini kalau makanan nggak begitu juga ya. Cuman Ya, apa sih ya tetap harus semuanya normal lah ya dok ya. betul betul betul. Nah tadi itu tadi Mas. Kalau untuk minuman manis itu di stop dikurangi maaf ya. Kalau untuk makanan manis itu disubstitusi. Nah, bahasa Oh, enaknya itu disubstitusi ke protein. Nah, oke. oke. Sip, Oke, betul. nah terus pertanyaannya lagi dok nih, apakah semua manis sama? Nah ini menarik Oh, nih dok, apakah semua manis sama? Ada yang tanya, kayak tadi ada yang tanya saya ada baca, katanya biskuit lah, biskuit ya mungkin ada manisnya sedikit. Nah tapi itu kan karena kimia ya pasti kayak begitu biskuit ya, gulanya kan kita entah itu gula emang untuk dari pabrikan atau apa gitu, atau apa bedanya dengan saya konsumsi kalau buah-buah yang manis? Apakah berarti boleh sering gitu loh dok? nah, betul. Nah, jadi saya bahas ke gula dulu ya. Di samping nanti kan kalau misalnya buah itu kan ada yang lain ya, serat dan lain sebagainya itu ya. Nah, yang pertama ya kita bahas beratnya ya. Ada berat makanan A dengan berat makanan B itu kandungan gulanya itu bisa berbeda-beda. Nah, tergantung ada namanya indeks glikemik. Jadi kawan-kawan boleh di searching di Google kalau misalnya mau makan apa, misalnya makan apa, boleh. Misalnya contoh nasi, berapakah indeks glikemik nasi di situ? Karena nanti akan pembahasannya gram sama kandungan gula. Nah, sehingga membandingkannya itu jelas gramnya sama kandungan gulanya berapa. Nah, itu indeks glikemik ya. Jadi kawan-kawan ya di situ. Nah, untuk indeks glikemik kalau di sayur-sayuran, buah-buahan itu lebih rendah kawan-kawan. Ya, lebih rendah. Nah, ditambah mikronutrien, serat dan lain sebagainya itu jauh lebih baik. Ya, jadi dengan kita indeks glikemiknya lebih rendah, contoh gini, kita makan buah 100 gram dengan kita makan nasi 100 gram dengan indeks glikemik nasi itu lebih tinggi. Nah, jauh lebih berbahaya. Makannya sama, tapi jauh lebih berbahaya nasi dibandingkan gula. Nah, gitu ya. Jadi tetap manis boleh, ya. Manis boleh, tapi dia indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi kawan-kawan boleh mulai sekarang searching saja di Google. Oh, apel indeks glikemiknya berapa? Nah, gitu kawan-kawan ya. Oh, makanan ini indeks glikemiknya berapa? Jadi itu saran. Nah, terus kemudian tadi dari berat ke berat ya, ya, indeks glikemik. Nah, yang selanjutnya kimia non kimia. Nah, ada gula kimia non kimia. Nah, jelas yang namanya kimia bisa lebih ya, bisa lebih ya, bisa ya. Saya bilang bisa ya. Ada kemungkinan ya, tapi tergantung juga kimia seperti apa ya. Bisa lebih berbahaya karena dia lebih misalnya dengan gram yang sedikit kayak misalnya pemanis buatan ya Mas Angga ya. Pemanis buatan gramnya sedikit tapi manisnya legit banget tuh bahaya ya bahaya banget. Nah ada pemanis buatan ya pemanis buatan bahkan alami ya tetapi dia indeks glikemia rendah kayak stevia kayak misalnya eh, gula jagung dan sebagainya itu bagus. Jadi intinya kalau kawan kan nggak usah bingung-bingung oh gula gini searching aja di Google cek indeks glikemik. Nah itu aja triknya saya kasih trik supaya kawan kan bisa mandiri supaya kawan-kawan bisa oh sebagai konsultan kesehatan, dah searching Google, cari indeks glikemik
apa makanan yang kawan-kawan mau makan. Dah selesai. Itu bisa terjawab sendiri kawan-kawan. Oke. Hmm, Di berarti samping tadi Mas sebenarnya Angga ya, di uh, samping tadi iya maaf ya, ya Mas Angga, di samping tadi kayak boleh misalnya boleh boleh. buah-buahan, itu nggak cuma gula aja kawan-kawan, nutrisi yang lain banyak, mikronutrien, vitamin, kemudian serat, kemudian antioksidan, itu ada semua, banyak. Jadi jauh lebih baik ya, nggak cuma berpatok sama gula ya, indeks glikemik, tapi secara keseluruhan nutrisinya apa. Nah, jauh lebih bagus kita jus ya, buah, karena makro mikronutriennya juga ada. Gitu, Mas. Oke. Oh, ini ada pertanyaan bagus nih. Dok, gimana kalau mengganti gula pasir dengan pemanis yang sasetan atau yang buatan, yang kayak merek-merek itulah. Terus katanya sekarang lagi zaman banget gini loh dok, kayak stevia tetes gitu loh dok, yang 75.000 ya atau 100.000 gitu, satu botol kecil gitu. Ditetes kopi satu gelas, saya pernah coba, ditetes cuma satu aja itu udah berasa manis. Nah, itu lebih better mana? Kalau kita mau ngomong sebenarnya kalau gula kan tadi dokter udah penjelasan ya. Emang nggak ada yang better sebenarnya. Cuman Ya, kalau kita bisa bilang, kalau kita bisa bilang, ya saya nggak bisa hidup nih kalau nggak ada manis gitu loh. Kira-kira kalau menurut dari dokter enaknya yang mana? oke. Sarannya? Yang pertama ada dua jawaban ya. Statement terakhir Mas Angga, nggak bisa hidup dengan manis. Nah, itu tanda-tanda keranjingan gula kawan-kawan. Nah, glucose craving. Jadi memang susah. Kalau misalnya kawan-kawan stop minum gula atau nasinya udah di stop, kawan-kawan bertahan aja lebih dari 2 minggu, kawan-kawan bisa hilang tuh. Mungkin di 2 minggu pertama tuh udah kayak orang gila, aduh harus makan, harus makan. Mana-mana cari tempat makan, oh harus gula, gula, gula. Tapi kalau udah kita mencoba, udah 2 minggu, udah adaptasi, kita sudah mulai eh, terhindar dari glucose craving. Itu jauh lebih baik, Mas Angga. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita harus konsumsi gula. Saya minum Hmm. kopi, minum teh hijau, itu udah memang pahit aja. Kadang saya harus minum kopi. Kopi itu baik loh, Mas Angga. Teh itu baik. Yang nggak baik itu dikombinasi sama gula. Ya. Kopi itu sangat baik. Bahkan ada filosofi Hmm. kopi ya. Kopi itu baik. Filosofi kopi. Ya. Nah, tetapi kalau ditambah gula, dia makin naik gulanya. Nah itu ya, kalau bisa hilang dari glucose craving itu jauh lebih bagus. Nah untuk, oke dok, saya nggak bisa glucose craving dok, oke, pemanis buatan. Nah saya belum ada meneliti ya untuk yang tetes itu tadi ya. Kalau memang kalau kita belum ada uh, uh, keterkaitan sama apa data-datanya ini gulanya bisa berbahaya apa enggak, mending nggak usah dulu mas. Mending nggak usah dulu. Contoh enggak, kalau yang sudah Hmm. terbukti mungkin, yang sudah terbukti, yang sudah dijual dijual mungkin bolehlah untuk substitusi supaya oke lah bisa manis-manis sedikit boleh. Kayak contoh yang eh, sudah ada ini. Tapi kalau misalnya sudah ada referensi literatur dan memang sudah dibuktikan secara medis, secara empiris, secara laboratorium bahwasanya ini aman, silakan ya. Tapi tetap terkontrol. Tapi saya lebih menyarankan bahwasanya kita lebih ke hindari, kita bisa cegah glucose craving-nya. Lebih ke glucose craving. Jadi jangan sampai kita ke glucose craving. Jauh lebih sehat, lebih ringan badan, lebih ringan, lebih enak di badan tuh lebih ringan, lebih lebih enak lah, lebih fit kawan-kawan. Itu dia. Itu Mas Angga. Oke, Jawabannya siap. memang belum Oke. bisa siap, belum bisa Kayaknya memuaskan ya. hari ini enggak memuaskan lah itu justru ya itu kan yang kita butuhkan kan Siap. saran-saran itu. Jadi hari ini kita bahasnya mungkin emang lebih ke arah gitu ya. Jadi pencegahan juga buat teman-teman. Jadi kita mengurangi yang kayak biasanya kan banyak banget tuh. "Oh, saya gula saya 170, gula saya 200, gula saya 300, konsumsi berapa banyak apa?" Tadi udah dijawab sama dokter. Maksudnya dijawab di dalam materi ya. Udah terjawab juga kalau memang kayak begitu sesuai tingkat tingkat ininya aja sih. Ya. Ya, nggak bisa dikasih takaran tertentu gitu Iya, lah ya dok betul. ya. Betul, betul. Nah, berarti sekarang yang lebih menarik ini ada yang tanya gini dok. Ini sebenarnya gabungan nih, saya gabung dari ada dua pertanyaan tadi. Cuman apakah benar? Ini nggak tahu nih, ini saya belum tahu ini mitos atau memang benar ada ilmunya dok. Tapi katanya kalau nasi panas gulanya lebih banyak. Kalau nasi dingin enggak.
Atau misalkan kayak orang minum jus, katanya kalau buah udah di jus, walaupun kita nggak pakai gula, katanya itu tapi udah ada unsur gulanya yang membuat ya, ya kalau berbahaya lah bagi pasien diabetes gitu loh dok. Benar Nah, nggak dok itu dok? nah ini ya, saya belum membaca materi itu ya Mas Angga. Memang ada ada yang pernah saya baca, tapi saya belum dalami Mas Angga. Belum dalami terkait terkait efek dari panas, nasi panas itu Hmm. meningkatkan indeks glikemik dan sebagainya ya. Saya belum 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 membaca, tetapi kalau dari Muslim, dari agama saya ya, memang disarankan ya, di mana Nabi Muhammad SAW kan jarang sakit ya. Nah, salah satunya itu tadi kalau misalnya makan makanan yang bisa contoh misalnya nasi ya, jadi disunahkan itu nggak boleh panas. Kenapa? Mungkin saya yakini itu memang itu sehat, tapi memang menggelitik saya. Terima kasih Mas Angga membuat pertanyaan tersebut dan kawan-kawan. Sehingga nanti ke depan saya uh, penasaran. Oh, penasaran. Nanti saya akan cari. Nanti boleh nanti Ya, saya uh, uh, di lain kesempatan mungkin bisa saya terangkan. ya, Ya, boleh. takut salah Mas Angga karena Nggak apa-apa, takut nggak salah. apa-apa. Medisnya Oke. harus tepat. Sama ini juga nih. Ini banyak dok. Jadi karena kan ya kita kan Indonesia ya dok ya. Kita Ya, makanan utamanya nasi. Jadi banyak banget dari tadi saya juga emang lihat seputar nasi. Ada yang tanya ini, ada baru lagi ada yang tanya kalau misalkan nasi sisa hari ini buat di besok kita misalkan kayak diolah lagi kayak mungkin digoreng kayak atau diapain gitu kan ya kita biasa saya juga sering sih itu. Apakah akan berkurang kadar gulanya atau misalkan malah justru bertambah atau gimana? Itu sebenarnya banyak nah, yang bertanya kayak gitu. betul betul. Nah, gula ini kalau dimasak dia bisa meningkatkan karbon ya. Jadi karbon ya. Kalau karbon itu salah satu cikal bakal karsinogenik ya. Jadi kalau misalnya diolah gulanya nggak bisa berkurang ya, bisa tetap, bisa meningkat. Tapi yang jelas peningkatan karbon, peningkatan karbon ya. Kalau misalnya senyawa kalau misalnya dibakar, dimasak dan sebagainya itu apalagi berulang-ulang ada senyawa karbon atau senyawa karbon akan meningkat. Nah, senyawa karbon ini kalau misalnya ada karbon yang jahat ya, karbon yang jelek ya, itu bisa meningkatkan terjadinya potensi zat karsinogenik, Mas Angga. Nah, jadi memang kalau bisa memang betul ya. Masak sedikit aja, kalau kurang masak lagi gitu. Saya sarankan sih seperti itu. Jangan berlebih karena di dalam kalau misalnya sudah masak ulang itu jelas tuh peningkatan karbon. Karbon itu salah satu cikal bakal zat karsinogenik. Ya, itu ya kawan-kawannya lebih berbahaya. Yang dapat menyebabkan Kanker. iya. Kanker. Ya di ya sama semua itu seimbang ya kalau misalnya kita bolehlah makan seperti itu tapi semua itu harus seimbang ya keseimbangan itu ya kawan-kawan. Oh, saya makan nasi goreng nih ya sudah buat olahraga supaya pembakarannya bagus, kemudian pergerakan di ususnya biar cepat, kemudian cepat dibuang, zat karsinogeniknya juga cepat dibuang nggak diserap. Nah gitu, pokoknya konsepnya seimbang Mas Angga. Nah, Oke, oke dok. Ini kita masuk beberapa pertanyaan terakhir ya dok. Ini ada yang nanya gini dok. Kalau misalkan untuk diabetes, orang yang dengan diabetes dan pradiabetes, bagusnya apakah semua boleh, semua buah itu boleh dimakan atau ada yang nggak boleh? oke, Apa benar-benar dipukul rata semua buah itu bagus atau ada yang beberapa nggak boleh gitu loh dok? Nah, jadi gini kawan-kawan ya, nah, sama ya. Kita konsepnya indeks glikemik ya dari buah memang ada yang berbeda-beda. Ada buah dengan indeks glikemik tinggi. Makan sedikit aja gulanya lebih tinggi. Contoh misalnya kelengkeng dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk buah yang relatif manis sekali itu kawan-kawan batasi, bukan nggak boleh dibatasi saja. Dan contoh makan kelengkeng ya udah makan satu dua ini udah cukup. Jangan 1 kilo dimakan sendirian nggak Hmm. berbagi gitu ya. Ya, jangan. Jadi cari buah yang indeks glikemiknya yang cukup rendah kayak misalnya boleh apel, pir, kemudian dengan mikronutrien yang lain yang lebih tinggi semangka boleh. Ya, tapi kalau yang lebih tinggi indeks glikemiknya kawan-kawan batasi. Gitu sih konsepnya. Jadi
Jadi kawan-kawan itu nggak perlu nanya ke dokter, cukup kawan-kawan indeks glikemik kelengkeng, oh tinggi ya, ya udah batasi. Tapi tetap buah itu nggak cuma kandungan gula saja, banyak kandungan yang lain, mikronutrien, serat, dan itu bisa membantu. Dibandingkan kita makan satu eh, kelengkeng satu butir ya satu buah, kemudian ada minuman dengan gram yang sama tapi manis, itu jauh lebih mengerikan dibandingkan kita makan kelengkeng. Itu pembandingnya kayak gitu ya kawan-kawan ya. Biar enak, biar pikirnya biar simpel. Itu Mas Angga. Oh, oke, oke. Soalnya saya juga ya nggak tahu sih ini pribadi saya, ya. Cuma saya rada nggak setuju kalau semua buah dibilang sehat. Kalau semua buah dibilang sehat, ya udah nggak ada yang tuh takut makan durian. Iya, Nah, orang udah apa gitu durian aja terus tiap hari gitu kan, atau boleh nangka atau apa gitu boleh buah-buah makan gitu. Mas Angga durian satu satu itu aja. Yang Nah, masalah itu kan karena enak, keranjingan, terus menerus. Wah, itu dia. Ya kan, jadi tiap hari saking tuh. Ya, enaknya. saya juga sih gitu sih, mana anak-anak aja sih. Dan kebetulan susah juga ya dapat durian ya. Orang Indonesia siapa yang nggak suka durian jarang ya. Ya, ini supaya kita bisa makan durian rutin sampai usia berapa kita bisa makan durian. Kita jaga mulai dari sekarang. Dietnya apanya sehingga kita bisa makan durian. Tapi kalau udah kena diabetes udah nggak boleh makan durian gitu Mas Angga konsepnya. Jadi kita Hmm. kita upayakan kondisi kita supaya bagus, supaya sehat. Sewaktu-waktu ada nawarin durian, kita bisa makan gitu. Nah, apalagi kalau prospekan nawarin durian ya kan, masa kita nggak Iya, makan tensi juga kan? Ya. ya ini Dokter nggak pernah Islami, ada. dokter Islami ada Hah? Gimana Mas? durian Mas, enak suaranya nih lagi di daerah sini, set. Masa nggak makan? Ya kan? iya. Itu dia. Nah, Kita oke. jaga, ini ya, kita jaga supaya kita bisa makan makanan yang kita mau itu sampai usia berapapun. Ya, nggak sembarangan itu dia. Kalau kita bisa jaga pola hidup kita, pola makan kita bisa menikmati walaupun mungkin menikmatinya nggak terus-terusan ya. Oh, ada event kita bisa. Jangan sampai yang itu tadi ya. Oh, udah telat nih, udah kena diabetes, udah nggak bisa makan makan yang kita mau lagi selesai. Mas Angga. Oke. Loh, masuk kan? Kalau dipancing Keren durian banget, keluar enak semua nih. dong. Wah, oke, enak banget itu. Jadi kasihan ya, yang orang-orang udah kena kencing manis, udah lihat durian, waduh, kepingin tuh tekanan batin yang luar biasa. Stres bu Makanya kalau itu ditanya ya enggak. kan. Iya. Oke. Eh, oke, jadi ini sebelum closing, Dok, sebelum selesai, mungkin ada inilah, Dok, mungkin closing statement dari dokter Islami gitu loh, maksudnya kayak kalau memang mau bagi dari sisi mau yang masih mau jaga biar nggak kena diabetes, itu mungkin baiknya konsumsi berapa dan kapan aja, atau baiknya kalau yang udah pra diabetes itu konsumsi berapa, dan kalau yang udah diabetes bagusnya konsumsi berapa. Ini kita pukul rata anggap di umur sekitar 30-an kali ya, Dok ya. 20 20 30-an lah, 30-an. Oke, mungkin saya mencontohkan diri saya sendiri dulu ya, yang saya alhamdulillah dengan kondisi yang saya rasa saya sehat, itu saya minimal satu pasang sehari. Bahkan kalau misalnya saya kecapean ya, saya jaga 2 pasang. Jadi untuk menjaga kisaran 1 sampai 2 pasang sehari karena memang saya pengen makan kadang-kadang makan yang berkolesterol jadi utsuku sini yang kuat nih nah itu tadi ya jadi menyeimbangkan apa yang kita karena ini lebih ke nutrisi ya nutrisi itu tergantung kebutuhan masing-masing orang kalau misalnya saya banyak kesalahan tuh ininya saya tingkatkan nutrisinya saya tingkatkan kalau udah bagus nih mungkin setiap hari saya konsumsi 1 pasang nah terus kemudian kalau misalnya awal pengobatan ya kawan-kawan kalau awal pengobatan saya sarankan itu di awal minimal 4 saset minimal. Kenapa? Eh, Minimal ya. Bahkan lebih dari itu sangat bagus ya. Karena kita nggak tahu nih kerusakan apa saja yang di dalam tubuh kita. Apalagi udah kena diabetes. Tadi udah dibilang diabetes itu rusak hampir di seluruh sel ya yang dilewatin darah itu hampir eh, rusak atau kerusakannya cukup banyak ya. Nah itu perlu penggantian yang sangat luar biasa. Ditambah kalau gula itu tinggi atau kencing manis, penyakit lain juga ada. Nah, jadi butuh konsumsi yang cukup
tinggi ya. Nah, jadi kalau prediabetes atau diabetes, kalau di awal-awal saya sarankan booster, banyakin. Di sebulan pertama, 2 bulan pertama itu saya kombinasi karena usus harus dibersihkan, eh, 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 usus harus dibersihkan, darah diperbaiki. Nah, di bulan kedua, karena saya rasa, oh ususnya sudah bagus, kawan-kawan boost regenerasinya. Kalau DM tipe 2 boost regenerasi. Boleh subah saja boleh ya untuk lebih optimal karena memang eh, supaya lebih jangka panjangnya itu bisa kita upayakan ya. Yang tidak perlu, yang misalnya yang lebih dominan, yang lebih utama kita tingkatkan. Yaitu tadi kalau DM tipe 2 itu dominan subah. Nah, kalau untuk DM tipe 1 itu sebenarnya dominan dua-duanya ya, Utsu dan Subah karena memang ada pengaruh sistem imunnya. Jadi boleh dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Semakin berat penyakit di awal, semakin tinggikan dulu. Evaluasi setiap minggu, pertahankan dosis yang itu dominan tadi itu bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, kemudian boleh disesuaikan dengan dosis yang sesuai anjuran dari uh, ini ya, dari AFC ya, perusahaan ya. Nah itu ya caranya gitu. Di awal kita tinggi, kemudian kita evaluasi, terjadi perbaikan, bisa kita substitusi mana yang lebih dominan diperlukan oleh tubuh, apakah suba atau utsu, kemudian kita pastikan bahwasanya dia harus konsumsi rutin sampai lama sehingga proses regenerasinya bisa berkelanjutan. Itu Mas. Dan ingat konsumsi AFC, subarasi dan subfusi Gen Z, gen gen milenial itu sangat perlu ya. Kenapa? Itu tadi kerusakan penyebab kerusakan itu sangat banyak. Begadang, eh, minuman, makanan dan sebagainya. Jadi untuk mencegah supaya Gen Z ini nggak sakit, boleh dengan pola hidup yang baik, rutin periksa uh, ke dokter, medical check up, dan konsumsi AFC. Itu Mas Angga. Oke, kalau gitu siap. Itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Thank you Dokter Islami untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk ilmunya, dan untuk penjelasan-penjelasannya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sehat selalu semuanya, sehat terus Dan dok. sekali Thank you dok. kawan-kawan, konnichiwa. Mohon maaf ya kalau kurang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam konnichiwa.